Shalom adik-adik, shalom papi mami, mbak suster, kakak-kakak dan semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, luar biasa. Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Yuk, mari semuanya bangkit berdiri. Sebelum beribadah kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Benedik. Yuk tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah di sekolah minggu lagi ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati yang online di gereja ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang sudah siap beribadah dan memuji Tuhan sama-sama katakan yes. Yes. Musik Kak. Kita mau terus bekerja buat Tuhan Yesus. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari sama-sama memuji Tuhan, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Amin. Atas segalanya, mari sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Woo! Yang masih semangat katakan yes. Yes. Yang percaya kalau bersama Tuhan Yesus kita akan penuh dengan harapan katakan amin. Amin. Musik Kak. Kami percaya masa depan kami gilang gemilang bersama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depan.
Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Sebelum kita dengerin firman Tuhan. Yuk semuanya boleh duduk kembali. Gak ada yang main-main lagi. Mainannya boleh ditaruh. Gak ada yang main-main lagi. Kita mau menyembah dan ketemu sama Tuhan Yesus. Sebelum kita dengerin isi hati Tuhan Yesus. Yuk mari tutup matamu. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Hari ini sebelum kami dengerin isi hati-Mu, kami pengen ketemu terlebih dahulu dengan Tuhan Yesus. Biarlah pada saat kami mendengarkan isi hati-Mu, hadirat-Mu boleh melingkupi kami Tuhan Yesus. Maka dari itu hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Segala cita-citaku
hari ini gak ada yang main-main lagi. Menyembahmu, Tuhan. Ku sembahkan. Hari ini kami datang Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Mari adik-adik datang ke hadapan Tuhan hari ini. Yuk sembah Tuhan. Gak ada yang main-main lagi. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan pakai setiap hidup kami. Kami mau dipakai Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama buka mulutmu katakan mari menyembah Tuhan hari ini. Buka mulutmu bilang haleluya. Tuhan kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Dimanapun mereka saat ini Tuhan Yesus. Sekarang adik-adiknya sendiri yang nyanyi. Yes. Amin Tuhan. Adik-adiknya yang ngomong. Bagimu Tuhan seluruh hidup. Kami mau kasih seluruh hidup kami buat Engkau Tuhan Yesus. Gak ada yang tersisa Tuhan. Semuanya buat Tuhan Yesus. Bahkan sekeping pun dari jiwa kami mau berikan buat Tuhan. Mari angkat tanganmu. Bagimu Tuhan. Kami mau beri seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Kami gak mau setengah-setengah Tuhan. Tapi kami mau kasih seluruh hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami siap untuk dengerin firman-Mu. Biarlah hati kami ini boleh seperti tanah yang subur Tuhan. Maka ketika firman itu ditanamkan ke hati kami, firman itu boleh berbuah Tuhan Yesus. Dan buahnya boleh dibagikan ke banyak orang. Berkati Tuhan Kakak Oktav yang akan membagikan isi hati-Mu. Kau yang jamah ke Oktav Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap dengerin firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Ketemu lagi hari ini dalam ibadah online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Kau tahu ucapin selamat kembali masuk sekolah ya. Kita baru saja melewati masa liburan yang cukup panjang dan beberapa dari adik-adik, kakak-kakak, papa mama juga sempat menikmati liburan. Yang penting papa mama adik-adik semua tetap jaga kesehatan ya. Nah hari ini kita akan dengarkan firman yang judulnya wujudkan cita-citamu. Nah, sebelum kita dengarkan, Kak Oktav mau puterin satu video dulu adik-adik. Ya, nah kita tahu bahwa di dunia ini ada bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, kalau di kota kita Palembang, apa ya bangunan yang paling tinggi? Mungkin ada hotel yang tinggi. Kalau di Indonesia ada juga, ada Monas, ada gedung-gedung pencakar langit. Tapi yang Kak Oktav mau kasih tahu sama adik-adik, ini gedung yang paling tinggi di dunia saat ini adik-adik. Ya, tingginya sekitar 828 meter. Nah, di mana bangunan ini dan apa hubungannya dengan cerita hari ini? Kita nonton dulu yuk filmnya ya. Burj Khalifa. Bagaimanapun bangunan setinggi 828 meter ini masih berada dalam tahtanya sebagai gedung tertinggi di dunia. Meski demikian, kemungkinan hadirnya kompetitor tidak dapat diindahkan. Dibuka pada tahun 2010 lalu, Burj Khalifa tidak hanya mengukuhkan diri sebagai gedung tertinggi. Lebih jauh, bangunan yang sebelumnya bernama Burj Dubai tersebut juga memecahkan rekor lainnya seperti lift dengan jarak tempuh terjauh di dunia, jumlah lantai tertinggi, serta jumlah lantai terbanyak dipakai di dunia yakni 160 lantai. Nah adik-adik, ada 160 lebih lantai untuk orang tinggali, dibuat kantor, hotel dan sebagainya. Satu gedung yang hari ini menjadi gedung yang tertinggi di dunia itu ada di negara Dubai di daerah Arab sana. Nah adik-adik tentunya untuk membangun gedung itu dibutuhkan waktu yang cukup lama bertahun-tahun dengan biaya yang begitu mahal dan juga orang-orang yang begitu banyak, orang-orang yang ahli dan mereka sungguh-sungguh sehingga bangunan ini bisa terselesaikan dan bisa dinikmati banyak orang. Nah adik-adik di Alkitab juga pernah diceritakan ada satu bangunan yang tinggi yang dibangun orang-orang. Jadi waktu itu orang-orang membangun kota dan mereka juga membangun menara. Dan mereka bercita-cita untuk membangun itu sampai ke langit, sampai ke surga. Wah, kita lihat ceritanya ya adik-adik ya. Ini yang ada di dalam Alkitab. Di dalam kitab Kejadian. Seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah. Jadi cerita Sinear. ini terjadi setelah Lalu menetap zaman Nabi Nuh. mereka di sana. Setelah air bah Mereka adik-adik. berkata seorang kepada yang lain, Jadi orang-orang Marilah kita berkumpul membuat di batu satu bata tempat. dan membakarnya baik-baik. lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang Dengan puncaknya alat-alat sampai yang ke sederhana langit. pada waktu Dan itu. marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.
Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya adik-adik, mungkin pernah dengar cerita ya tentang kota dan juga menara Babel yang pembangunannya digagalkan sendiri oleh Tuhan. Loh kenapa ya kok digagalkan? Karena mereka sudah tidak taat kepada firman Tuhan. Tuhan berkata penuhilah bumi, ya beranak cuculah penuhi bumi. Tapi mereka ngumpul di satu tempat, di Siniar tadi mereka bangun kota, mereka bangun menara yang tinggi dengan puncaknya sampai ke langit. Mereka ngumpul di satu tempat. Menara Babel ini lambang daripada keangkuhan manusia, kesombongan manusia. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan gagalkan dengan cara apa? Dengan cara mengacaukan bahasa mereka adik-adik. Kalau selama ini bahasa mereka satu, mereka bisa bangun. Dan ketika Tuhan kacaukan bahasanya, akhirnya orang-orang yang tadinya bisa kerjasama, saling mengerti, akhirnya mereka nggak saling mengerti, nggak bisa ngomong lagi, tidak bisa tahu lagi apa mau temennya. Lalu akhirnya mereka bubar dan mereka terserak. Terserak itu artinya berpencar sampai ke ujung-ujung bumi. Makanya hari ini kita melihat ada banyak penduduk di tempat-tempat, di pulau-pulau dengan bahasa yang beragam, berbeda-beda adik-adik. Nah, tapi hari ini Kak Okta tidak bahas tentang menara Babelnya, tapi ada ayat yang mau kita dengerin. Ada sesuatu yang baik yang bisa kita ambil daripada kisah ini adik-adik. Nah, dalam Kejadian 11 ayat 5-6 di situ dituliskan. Nanti Kak Okta akan dibantu dengan Kak Aca yang akan membantu membacanya. Silakan. Kejadian 11 ayat 5 sampai dengan 6. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Tuhan melihat, lalu Tuhan turun, lalu dia berkata apa? Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa. Mereka itu satu bangsa pada waktu itu. Terus. Dengan satu bahasa. Bahasanya cuma satu. Untuk semuanya. Ya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah Tuhan melihat rencana mereka ini hampir berhasil adik-adik. Tapi karena apa yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan gagalkan. Nah lanjut, dalam cerita ini adik-adik ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Kalau ketiga hal ini kita miliki, adik-adik, kakak-kakak, papa mama, kita semua memiliki, maka kita akan jadi orang-orang yang berhasil. Kalau orang Babel saja waktu itu, ya, orang yang tinggal di kota menara Babel itu, mereka bisa berhasil, padahal mereka jahat, hati mereka nggak taat sama Tuhan. Itu pun mereka bisa berhasil. Kalau orang jahat aja bekerja dengan sungguh-sungguh bisa berhasil, Kak Okta percaya apalagi kita yang percaya Tuhan, kita yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, kalau kita memiliki hal ini, Kak Okta percaya kita jadi orang-orang yang berhasil. Amin. Kak Okta berdoa, adik-adik, papa mama, semua kakak jadi orang-orang yang berhasil. Nah, tadi Kak Aca bacakan ada 3 di situ. Yang pertama di situ dikatakan inilah permulaan usaha mereka. Yang pertama, mereka memiliki
visi atau vision. Katakan sama-sama Kak Oktav. Vision. Sekali lagi, vision atau visi. Yang kedua, mereka ini satu bangsa. Satu. Bersatu. Bahasa Inggrisnya bilang unity. Katakan sama-sama unity. Nanti Kak Oktav jelaskan. Yang ketiga, mereka itu satu bahasa. Nah, adik-adik, bahasa itu untuk apa? Untuk bicara, untuk ngobrol, untuk berkomunikasi. Jadi ada 3 hal yang mereka punya, yaitu apa? Visi, unity, dan komunikasi atau communication. Nah, Kak Oktav mau jelaskan adik-adik. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak, papa mama, hidup kita harus punya 3 hal ini supaya kita bisa berhasil. Yang pertama, harus memiliki visi. Tadi ayatnya berkata, ini barulah permulaan usaha mereka. Kak, apa sih artinya visi itu? Nah, adik-adik, setiap kita pasti punya cita-cita. Benar ya? Siapa di sini yang sudah ada cita-cita? Coba lambaikan tangannya. Adik-adik yang nonton, yang ikut ibadah ini boleh tulis di live chatnya. Apa sih cita-citanya, kerinduannya, ya, harapannya tentu ada. Kalau di gambar ini, yang paling kiri ini kayaknya gambar seorang pengusaha. Atau bisa juga gambar seorang pendeta atau hamba Tuhan. Ada yang cita-citanya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta? Oh ada. Kalau terpercaya adik-adik pasti ada yang pingin jadi hamba Tuhan. Atau jadi pengusaha. Wah Kak, saya mau Kak buka usaha. Atau dua-duanya, jadi pendeta dan juga jadi pengusaha. Kak boleh ya? Boleh adik-adik. Terus di sebelahnya ada gambar apa itu ya? Orangnya pakai helm bulat gitu, ada kacanya. Ada yang tahu? Iya Kak, astronot. Ada yang mau jadi astronot? Astronot itu kerjanya apa ya? Oh, bawa itu apa? Pesawat ulang-alik dari bumi ke bulan, nanti dari bulan ke bumi. Kalau naik Grab kan deket ya. Kalau adik-adik naik pesawat ulang-alik, wah mahal biayanya ya. Rekreasi ke bulan, pulang lagi. Atau jadi seorang pilot boleh. Sebelahnya lagi apa Kak? Kayaknya gambarnya pernah lihat, ini sering berdiri di tengah jalan, mengatur lalu lintas. Apa sih? Ya jadi polisi atau tentara. Sebelahnya lagi yang ada kalungnya untuk periksa dada orang, perut orang. Ada yang tahu? Dokter. Ada yang mau jadi dokter? Oh banyak yang tunjuk jadi dokter. Nah kemudian di bawahnya ada yang bawa gitar. Jadi seorang musisi, jadi seorang artis. Boleh nggak? Boleh adik-adik. Apalagi nanti jadi musisi, menciptakan lagu, untuk orang nyanyi, nyembah Tuhan. Wow itu bagus sekali, luar biasa. Lalu sebelahnya ada orang bawa obeng, bawa kunci. Itu namanya mekanik. Jadi orang yang ahli mesin, insinyur. Kemudian sebelahnya lagi, nah siapa yang suka ini? Ini hobinya masak. Chef yang terkenal. Wah gajinya pasti mahal. Dan yang terakhir kayaknya ini seorang pemadam kebakaran adik-adik. Firefighter, jadi dia memadamkan api. Atau menolong orang ya yang sedang tertimpa bencana, bisa juga. Nah adik-adik ini beberapa cita-cita. Harapan yang mungkin ada di dalam hati adik-adik. Kak Oktav tidak tahu cita-citanya apa. Kak Oktav sendiri dulu punya cita-cita jadi pingin jadi seorang polisi. Tapi gak kesampaian. Tapi adik-adik, Kak Oktav sudah punya cita-cita dari kecil. Waktu lihat polisi, wah gagah ya, bisa bawa pistol, bisa kejar penjahat. Tapi ternyata rencana Tuhan berbeda. Tapi Kak Oktav berdoa adik-adik, mulai sekarang harus punya visi. Apa sih tujuan saya ke depan? Apa sih harapan aku? Adik-adik harus punya. Amin. Ya. Nah, adik-adik, visi itu artinya harapan atau cita-cita yang kita rindukan, yang kita dambakan. Nah, untuk mencapainya harus ada usaha adik-adik. Benar ya? Makanya adik-adik masuk TK,
Ada yang umur 4 tahun, ada yang umur 5 tahun, gak apa-apa. Ada yang TK setahun, ada yang 2 tahun. Lalu meningkat lagi, habis TK harus masuk SD, belajar lagi 6 tahun. Habis itu masuk lagi ke SMP 3 tahun. Selesai? Belum. Kalau mau jadi dokter gak bisa hanya sampai SMP. Harus sekolah lagi, masuk di SMA. Berapa lama? 3 tahun lagi. Bisa jadi dokter? Belum. Harus kuliah lagi. Kuliahnya lama. Ada yang 4 tahun. Tapi kalau mau jadi dokter kayaknya lebih lama ya, bisa 8 tahun. Itu baru jadi dokter umum. Kalau mau jadi dokter spesialis, kuliah lagi. S2 ambil spesialis. Kuliah lagi dan sebagainya. Adik-adik, jadi setiap kita pasti punya mimpi. Siapa di sini pernah mimpi? Mimpi. Tapi jangan tidur terus. Harus bangun lalu mulai bekerja. Mencoba, belajar. Supaya visi itu, harapan itu terjadi dalam hidup kita adik-adik. Harus berusaha. Seperti tadi orang membangun menara Burj Khalifa di Dubai. Harus kerja sungguh-sungguh. Membangun menara Babel harus sungguh-sungguh adik-adik. Seperti naik tangga itu. Tapi yang penting adik-adik, nih. Adik-adik lihat gambarnya ya. Ada teman kita tuh berdoa. Kenapa ya? Kenapa berdoa? Siapa di sini punya cita-cita, punya visi, harapan, lalu dibawa di dalam doa. Kak, emang perlu didoakan? Iya adik-adik. Contoh nih, kalau adik-adik tadi yang pingin mau jadi dokter, mulai dari sekarang berdoa. Didoakan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Doanya sederhana. Tuhan Yesus, saya cita-cita, punya harapan supaya aku nanti bisa sekolah, tamat, bisa kuliah jadi seorang dokter. Kenapa? Kok pingin jadi dokter? Aku pingin tolong banyak orang. Orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak punya uang. Aku bisa obati mereka, bisa sembuhin mereka. Sehingga mereka bisa mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Wow, luar biasa. Ini cita-cita yang mulia adik-adik. Nah, oleh sebab itu bawa dalam doa. Nah, mau gak sekarang kita doa bareng yuk? Di tengah-tengah firman kita doa. Mau ya adik-adik ya? Coba adik-adik sekarang berdiri. Atau mungkin kakak-kakak yang hari ini masih sekolah, masih kuliah. Kita berdiri yuk. Lalu adik-adik tutup mata. Lalu mulai doa masing-masing. Sebutin cita-citanya apa. Jadi doanya sederhana. Tuhan Yesus, saya punya mimpi. Saya punya harapan mau jadi seorang dokter. Tuhan tolong saya ya, berikan saya kemampuan, berkati papa mama supaya papa mama juga bisa sekolahin aku sampai selesai. Aku bisa jadi seorang dokter, bisa tolong banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan bantu aku ya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik harus berdoa ya. Kenapa harus berdoa? Karena kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa adik-adik. Kita perlu Tuhan menyertai kita, cita-cita kita. Tadi pujian terakhir, kami serahkan cita-cita kami, masa depan kami kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan dengan kesombongan. Kalau tadi orang bangun menara Babel dengan kesombongan, keangkuhan. Kami ingin pergi ke langit. Kami akan cari nama supaya terkenal. Enggak adik-adik, kita mau jadi dokter, jadi pendeta, jadi apapun. Bukan supaya mau terkenal, tapi supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang mengerti dan percaya. Katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah adik-adik berdoa ya. Orang dunia saja berkata orait labora. Berdoa dan bekerja. Kalau berdoa saja tidak bekerja bisa nggak? Nggak bisa. Bekerja, sekolah tanpa berdoa itu sombong. Kita harus kerjakan dua-duanya. Nah yang kedua apa yang harus kita kerjakan nih? Tentu
belajar. Di situ ada gambar seorang anak perempuan lagi di depan laptop. Ngapain dia ya? Kak Oktav percaya dia bukan main game. Adik-adik suka game kan? Kak Oktav juga suka. Tapi jangan lama-lama main game. Harus belajar, gunakan laptop, gunakan HP-nya untuk belajar, untuk cari ilmu pengetahuan, untuk membuat sesuatu dan sebagainya. Sehingga kita semakin pandai. Di sebelahnya sekolah, ada guru yang menerangkan kepada kita. Nah yang terakhir adik-adik begini, siapa sih yang pernah gini? Kak, kenapa ya? Ada yang tanya begini. Kak Oktav kenapa ya, kok papaku tuh sering suruh-suruh aku, mama sering suruh-suruh aku, kenapa ya? Padahal mereka bisa kerjain loh, padahal di rumah ada mbak loh, ada yang bisa bantu loh, kenapa kok papa suruh aku kerja, kenapa mama suruh aku cuci piring, kenapa mama suruh aku masak? Ada yang pernah tanya seperti itu? Adik-adik dengar baik, memang papa mama bisa kerjakan itu. Mbak yang bantu kita di rumah bisa kerjakan itu. Tapi kenapa kita yang disuruh? Dengar baik. Adik-adik dengar Kak Oktav. Pada waktu papa mama menyuruh kita, sebenarnya mereka sedang melatih kita. Supaya apa? Supaya kita terampil. Bukan hanya pinter, tapi terampil. Tangannya terampil. Bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Jadi, Kak Oktav kasih tahu ya. Jadi nanti kalau papa mama suruh kita, minta tolong kita untuk membantu mereka, mau gak kerjakan? Harus. Supaya apa? Supaya adik-adik jadi orang yang terampil. Bukan hanya pinter, tapi terampil. Amin. Nah lanjut. Yang kedua, jadi yang pertama tadi harus punya apa? Visi. Visi itu harapan, impian kita. Seorang pemain sepak bola, dia harus punya visi apa? Memasukkan gol sebanyak-banyaknya ke gawang. Kau tak mau tanya, ke gawang siapa? Jangan ke gawang sendiri loh ya. Ke gawang lawan. Harus siapapun dia. Termasuk penjaga gawang. Kalau bisa harus bisa masukkan. Itu visi, harapan. Supaya timnya menang. Nah yang kedua yang diperlukan apa tadi? Mereka adalah satu bangsa. Unity. Katakan sama-sama Kak Oktav. Unity. Apa sih Kak unity? Unity itu rukun. Apa sih rukun Kak? Rukun itu hidupnya berdampingan baik. Tidak musuhan, tidak bertengkar. Yang mengerti katakan amin. Nah adik-adik, di gambar yang sebelah Kak Oktav ini, yang paling atas, ada gambar adik kakak sedang berpelukan. Itu rukun ya. Tapi kalau yang sebelahnya kita lihat ada gambarnya. Nah, siapa pernah di sini di rumah dengan adiknya, dengan kakaknya ributan. Ribut apa? Rebutan mainan. Ada malah yang rebutan HP. Aku dulu yang main. Adiknya bilang, enggak kakak sudah lama main, aku yang main. Akhirnya mereka tarik-tarian, akhirnya HP-nya lepas, jatuh, pecah. Padahal HP mamanya, HP papanya, wah papanya sedih. Jadi kalau unity, rukun, boleh nggak bertengkar? Boleh nggak rebutan? Nggak boleh. Harus rukun dengan kakak, dengan adiknya. Nah yang kedua, rukun dengan siapa? Harus rukun juga dengan papa mamanya. Benar? Nggak boleh ribut-ribut sama papa mama. Kalau disuruh diperintahin papa mama harus dengarkan dan lakukan. Nggak boleh bantah-bantah. Kau tak pernah lihat ada seorang anak, bukan papanya yang marahin dia, dia yang marahin papanya, dia yang marahin mamanya. Aduh kau tak lihatnya, aduh sedih sekali. Kok anak ini bisa begini ya? Nggak boleh adik-adik, harus unity di rumah kita. Dengan adik kakak, dengan mbaknya, susternya, dengan papa mama, dengan kakek neneknya. Jangan bertengkar, amin. Nah, Kak Oktav ada kasih gambar nih ya. Kok rumahnya pecah-pecah Kak? Itu rumah tangga yang hancur. Kenapa? Karena papanya bertengkar. Pada kesempatan ini Kak Oktav juga mau pesan buat papa dan mama. Papa mama jangan bertengkar ya, jangan berpisah. Kalau papa mama berpisah, kasihan adik-adik. Mereka nggak bisa mencapai impian mereka, mencapai harapan mereka.
Karena mereka tidak ada lagi yang mengasuh, tidak ada lagi yang mengasihi, mereka tidak ada lagi yang membiayai sekolah mereka. Amin. Papa mama berdoa supaya papa mama saling mengasihi satu dengan yang lain. Adik-adik mau gak doa buat papa mama? Mau ya? Nanti di akhir cerita kita doa buat papa mama. Doanya supaya apa Kak? Bukan supaya mereka diberkati. Ya itu bagus. Supaya mereka sehat, bagus. Tapi berdoa, pernah gak doa? Supaya papa mama rukun terus. Enggak berpisah, enggak bercerai. Tapi jadi papa mama yang saling mengasihi. Mau? Amin. Yang mau katakan amin. Nah yang terakhir, gambar apa ya? Ada beberapa anak lagi di depan laptop, kayaknya mereka lagi diskusi. Lagi kerja kelompok. Siapa pernah kerja kelompok di sekolah? Nah, kerja kelompok itu bisa terjadi kalau saling rukun, nggak musuhan. Kalau satu kelompok musuhan pasti pekerjaannya nggak bisa dikerjakan, tugas dari guru nggak bisa dikerjakan. Harus rukun seperti gambar ini. Jangan seperti sebelahnya, pukul-pukulan, tinju-tinjuan, marah-marahan dengan temannya, itu nggak boleh. Amin. Jadi jangan yang sebelah sana ya, harus yang di sebelah Kak Oktav ini. Dengan adik kakak, dengan papa mama, dengan teman-teman di sekolah. Yang mau katakan amin. Itulah unity atau rukun. Nah yang ketiga, yang terakhir. Apa yang mereka miliki dari kisah tadi adik-adik? Mereka memiliki komunikasi. Tadi berkata mereka satu bahasa untuk semuanya. Adik-adik untuk berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain, dengan teman harus menggunakan bahasa. Ada bahasa ucapan, ada bahasa juga isyarat. Kalau adik-adik pernah lihat ada orang yang menderita tunawicara, nggak bisa bicara, dia bicaranya pakai gerakan-gerakan tangan. Ada orang yang buta juga, mereka pakai huruf braille. Kalau mereka ngetik di komputer, komputernya pakai huruf braille, jadi mereka bisa kerja. Itu namanya bahasa. Nah, kita perlu membangun hubungan dengan orang lain. Amin. Hubungan yang baik. Berkomunikasi. Nggak boleh diam. Kak Oktav lihat gara-gara COVID banyak orang yang kadangnya diem, nggak punya teman, nggak mau bergaul, nggak mau kemana-mana, di kamar terus. Kita harus bangun hubungan, amin. Dengan siapa? Ya dengan orang yang paling dekat, dengan kakak, adik, dengan papa mama, dengan orang-orang di rumah, dengan teman di sekolah, dengan bapak ibu guru. Di gereja juga harus punya hubungan teman baik. Siapa di sini gereja punya teman baik? Oh banyak ya, berteman dengan kakak-kakaknya, dengan guru-gurunya, itu baik adik-adik. Nah, gimana caranya melakukan hubungan atau komunikasi? Kak Oktav kasih tips, ada 2. Yang pertama begini, kalau adik-adik mau punya banyak teman, mau punya banyak sahabat, bangun hubungan. Yang pertama, berkata-kata yang baik. Amin. Jangan berkata yang jahat. Jangan suka menghujat orang, mengata-ngatain, atau membuli. Jadi jangan panggil temannya karena temannya beratnya misalnya 100 kilo, panggilnya bukan dipanggil nama, panggilnya ndut. Nggak boleh itu. Amin. Atau badannya terlalu kurus, kita panggil yus kuyus, nggak boleh. Ya, harus berkata-kata yang baik. Adik-adik, siapa di sini ada mbak di rumah, ada yang bantu, harus berkata-kata yang baik. Contohnya gimana Kak? Kalau misalnya mau minta buatin susu, coba dengan kata-kata, Mbak tolong buatin susu ya. Ada kata tolong, itu berkata-kata yang baik. Adik-adik harus belajar, kalau minta sesuatu, minta bantuan orang, harus gunakan kata tolong. Papa mama juga, kalau misalnya mau minta bantu anak-anaknya, nak bantu papa ya, tolong mama ya, itu kata-kata yang baik. Apalagi ucapkan terima kasih, kalau sudah dibantu, diberi, ditolong, ucapkan terima kasih papa untuk uang jajannya, terima kasih papa sudah sekolahin aku, udah beli sepatu baru. Ya kalau di sekolah minggu, sekali-sekali bilang, Kak terima kasih ya sudah beri aku firman Tuhan, sudah ngajar aku, sudah mimpin pujian. Coba kata-kata yang baik, amin. Kalau mau perlu sesuatu, tolong, ucapkan terima kasih.
minta maaf, itu kata-kata yang baik. Kata-kata apa lagi? Kata-kata yang memberi semangat. Amin. Jangan kata-kata yang melemahkan orang. Kamu enggak bisa pasti. Kamu enggak. Kasih semangat. Ayo kamu bisa. Ayo adik, ayo kakak, ayo papa. Papa pasti bisa. Siapa di sini kalau papanya mau kerja kasih semangat? Pernah enggak? Wah, dia enggak pernah. Bilang sama papanya, Papa kerja yang hebat ya, yang semangat ya, cari duit yang banyak ya, supaya bisa sekolahin aku. Papa pasti bisa, mama pasti bisa. Hati-hati di jalan ya Pak, hati-hati di jalan Ma, itu kata-kata semangat adik-adik. Amin. Tapi kata-kata juga termasuk yang bagian bawah. Tuh ada gambar, ada adik kecil lagi pegang HP, rupanya dia lagi chat temannya. Siapa sini kalau ngechat temannya kata-katanya yang jelek, yang jahat, tidak boleh adik-adik. Harus kata-kata yang baik, amin. Itu juga komunikasi. Waktu ngetik di WA, di IG, coba ketik kata-kata yang bangun semangat. Waktu orang bacanya, orang jadi semangat, amin. Lalu apalagi? Yang kedua, dengan kata-kata baik dan dengan perbuatan yang baik. Kalau kita sering berbuat baik, pasti kita punya banyak teman dan sahabat. Betul apa benar? Betul dan benar adik-adik. Kalau kita, apa lawannya? Suka murah hati itu apa ya? Pelit ya. Pelit atau kikir, pasti kita dijauhin orang, kita nggak punya teman. Ya. Kalau misalnya kalian tahu ada temanmu yang sakit nih, wah sakit. Dan sekarang mungkin kita bisa besuk ya, karena sudah cukup aman. Kita datang, kita besuk, kita doakan. Sambil kita bawa mungkin bawa sedikit apel, mungkin bawa sedikit makanan, mungkin bawa pizza. Lalu kita berkata, temanku misalnya misalnya Joni, ini aku bawain pizza kesukaan kamu. Makan ya, biar kamu cepat sehat. Supaya kita bisa main lagi, kamu bisa sekolah lagi. Wow, pasti teman kita itu apa? Semangat, senang hatinya. Dan dalam hatinya dia berkata, wow, aku punya sahabat yang luar biasa. Dan kebaikannya akan aku kenang, aku akan ingat. Dan aku akan balas. Amin. Berbuat baik adik-adik. Di sini ada gambar. Pernah enggak adik-adik berbuat baik sama papa? Di gambar itu ada anak kecil, dia bawa semprotan, lalu dia berapa? Aku bantu ya, semirin mobilnya supaya mobilnya lebih mengkilat. Anak yang perempuannya bilang, Ma, aku bantu ya cuci piring, walaupun gak bersih-bersih banget, tapi aku mau belajar. Adik-adik, lalu berbuat baik apa? Waktu adik-adik bawa makanan, mungkin lihat temannya di sekolah, kayaknya dia sedih ya, lapar. Adik-adik bawa kue 2, adik-adik boleh ambil 1, lalu kasih kepada dia, berbagi dengan temannya. Pernah enggak? Ada yang pernah enggak? Wow, coba angkat tangannya. Wow, pasti kalau tak percaya banyak yang melakukan itu. Kalau misalnya temannya, wah aku lupa bawa pena ya, gimana caranya aku bisa tulis? Lalu adik-adik buka, aku punya 3 pena, aku pinjemin 1 ya. Pinjemin, atau mau dikasih juga boleh adik-adik. Sehingga dia bisa tulis. Pasti hatinya seneng banget. Wow, aku punya sahabat, punya teman di sekolah yang baik. Dan aku akan kenang itu. Amin. Jadi kalau mau berkomunikasi, bangun persahabatan, hubungan dengan orang lain. Supaya lebih banyak teman. Karena kita hidup gak bisa sendiri adik-adik. Kita butuh teman. Di rumah, di sekolah, di gereja, di mana saja. Bangun hubungan dengan cara apa? 1, berkata-kata yang baik. Jangan kata-kata kotor, jangan kata-kata yang menghina. Yang kedua, berbuat baik. Waktu kita berbuat baik, kita sedang seperti seorang petani yang menabur. Suatu saat kita akan menuai apa yang kita tabur. Yang mengerti katakan amin. Nah, adik-adik, Kak Oktap tutup dengan satu film. Film ini satu film inspirasi dari negara Thailand, menceritakan tentang seorang dokter. Dulu waktu kecil dia miskin, dari keluarga miskin, tapi dia pernah ditolong oleh seorang bapak dan oleh seorang anaknya, waktu itu anak kecil, anak perempuan. Adik-adik, 30 tahun kemudian, dokter ini menjadi dokter yang berhasil dan dia diberi kesempatan
oleh Tuhan untuk membalas kebaikan orang yang pernah tolong dia dan menolong keluarganya. Biarlah ketika kita nonton film ini, kita bisa lakukan ini juga dalam hidup kita. Amin. Yuk kita lihat bersama-sama. 别跑，你给我站住！你小偷啊你啊！我看你偷什么？你偷这个干什么呀？ Nah, 问你话呢， anak kecil 说呀 ini 你！我问你话呢， ketangkap 你 basah 说呀 mencuri adik-adik. 哎， Mencuri obat Siap. untuk ibunya yang sedang sakit. Wah, dia dimarahin sama ibu yang punya toko obat itu. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak, dia bayar 以后不 obat 许 itu. 偷了。 丫头，装几个包子过来。 Dia suruh anak perempuannya yang kecil itu, ayo bungkusin bakpao, bungkusin mie untuk anak ini. Supaya mamanya cepat sehat. Anak ini termangu, dia terkejut ada seorang bapak yang baik sama dia. Dia ambil lalu dia pulang adik-adik. Dan 30 tahun kemudian, 哎，来了。 bapak yang tadi menolong masih jualan mie, masih jualan bakpao. Dan anaknya yang kecil tadi sudah menjadi seorang gadis remaja. Dan bapak itu masih suka nolong adik-adik. 好，拿去吃吧。 Dia tolong orang-orang yang gak punya duit, yang lapar. Suatu ketika bapak ini gak tahu kenapa, mungkin dia karena ada sakit, dia terjatuh waktu dia sedang berjualan, sedang bekerja adik-adik. Dan bapak ini harus dibawa ke rumah sakit, diinfus, dia tidak sadar, dia koma. Dan dokter yang memeriksanya telepon anaknya yang gadis tadi dan berkata, Papa harus dioperasi, dan dia kasih tahu biayanya. Anak perempuan ini sedih. Dia termangu, dari mana aku dapat duit sebanyak ini? Kalau aku jual toko pun, tokoku ini tidak akan bisa untuk menutupin operasi papaku. Tapi dokternya berkata, Nak, harus segera supaya papa bisa diselamatkan, harus dioperasi. Dan terpaksa toko itu dipasang tulisan, toko ini mau dijual karena anak ini butuh biaya yang cukup besar. Singkat cerita, akhirnya operasi dilaksanakan dan berhasil dengan baik. Tapi yang terkejutnya ketika anak gadis itu melihat ternyata tagihannya 0. Kenapa 0 ya? Di bawahnya ada tulisan dokternya, sudah dibayar dengan mie dan bakpao 30 tahun yang lalu. Anak gadis ini teringat waktu papanya dan dia memberi uang dan memberi makanan kepada seorang anak laki-laki kecil yang sedang membutuhkan obat untuk ibunya yang sakit. Dia masih ingat dalam pikirannya 30 tahun yang lalu mereka pernah berbuat baik, mereka pernah menabur kebaikan, mereka pernah tolong orang. Dan sekarang waktu papanya butuh pertolongan, biaya rumah sakit yang cukup mahal, ada orang yang menolong, dokternya menolong. Adik-adik tahu, dokter yang menolong itu adalah anak laki-laki kecil yang waktu itu mencuri obat dan dia tidak bisa bayar itu. Amin. Coba tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar satu pelajaran yang luar biasa. Bagaimana sih cita-cita kita itu bisa terwujud, harapan kita bisa terwujud? Yang pertama nih, bawa cita-cita kita dalam doa kepada Tuhan, amin. Bawa harapanmu, adik-adik mau cita-cita jadi apa saja. Mau jadi pendeta, pengusaha, jadi seorang guru, jadi dokter, jadi pilot. Coba bawa dalam doa setiap hari, adik-adik berdoa, amin. Kalau kita percaya papa mama juga pasti terus berdoa buat adik-adik. Supaya adik-adik bisa jadi orang yang besar, orang yang bisa memuliakan Tuhan, orang yang bisa jadi berkat.
Papa mama mesti berdoa buat adik-adik. Tapi adik-adik harus berdoa ya. Yang kedua, harus hidup rukun. Mau nggak hari ini? Mulai hari ini, adik-adik berjanji dan adik-adik lakukan, Tuhan aku mau rukun mulai hari ini sama adik, kakak di rumah, sama papa mama. Aku nggak mau ribut-ribut sama mbak, sama teman di sekolah, sama teman di gereja. Di mana saja hidup rukun, bersahabat. Kalau kita rukun, bersahabat, kita pasti punya banyak teman. Yang terakhir, supaya cita-cita terwujud, kita perlu banyak teman adik-adik. Kita harus perlu bangun hubungan. Bagaimana cara kita bisa membangun hubungan yang baik? Mulailah hari ini berkata-kata yang baik. Jangan lagi berkata yang kotor, jangan lagi menghina orang, menghujat orang, membuli orang. Jangan lagi mengucapkan kata-kata yang tidak baik dengan papa mama, dengan mbak di rumah, dengan siapa saja. Mulailah berkata-kata yang baik. Dan ingat yang terakhir, mulailah berbuat baik. Amin. Suatu saat, apa yang kalian tabur, yang kalian lakukan kepada orang lain, suatu saat akan kembali. Seperti film tadi, siapa sangka 30 tahun kemudian, apa yang dia tabur, mereka tuai. Tuhan kirim seorang dokter untuk menolong papanya. Papanya bisa sembuh lagi. Hari ini, kalau kalian berbuat baik, suatu saat, entah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Tuhan akan lakukan juga dalam hidupmu. Mungkin bukan orang yang kita tolong, tapi Tuhan bisa kirim orang lain untuk menolong hidupmu kalau engkau suka berbuat baik. Mari tundukkan kepala kita. Tundukkan kepala adik-adik. Kau tak undang papa, mama, mbak, kakak-kakak semua. Ayo bangkit berdiri. Yuk kita datang sama Tuhan. Serahkan hidupmu. Serahkan harapan cita-citamu kepada Tuhan. Papa mama mungkin juga berdoa buat adik-adik, buat anak-anaknya. Supaya anak-anaknya jadi orang yang berhasil. Ayo datang sama Tuhan. Kalau ada anak-anakmu di situ pegang mereka, pegang kepalanya. Doakan mereka. Doakan mereka. Adik-adik yang rindu papa mamanya juga doakan papa mama supaya papa mama bisa rukun, bisa terus bekerja, membiayai adik-adik sekolah untuk mencapai harapan adik-adik. Dan mulai hari ini janjilah untuk hidup rukun, bersahabat, berbuat baik, berkata-kata baik. Yuk kita berdoa, sementara musik biar terus menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, siang ini kami datang kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bawa pengharapan kami. Kami bawa cita-cita kami. Kami bawa kerinduan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa dengan kekuatan kami. Kami butuh Tuhan menopang kami. Kami perlu Tuhan menuntun perjalanan hidup kami. Sertai kami, sertai papa mama, sertai kami Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, biarlah kami bisa mengasihi keluarga kami. Kami mau hidup rukun. Kami bisa unity dengan orang lain. Ajar kami berkata-kata yang baik. Ajar kami berbuat baik, menabur yang baik setiap hari kepada banyak orang. Tuhan berkati anak-anak, berkati papa mama kami, berkati Pak Suster yang sudah senantiasa membantu kami di rumah, menolong kami, berkati guru-guru kami di sekolah, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati hamba-hambamu yang terus berdoa buat kami, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, yang angkat tanganmu, doakan papa mamamu saat ini. Tuhan, kami berdiri buat orang tua kami, papa mama kami. Kami mengucap terima kasih, syukur punya papa mama yang luar biasa. Punya papa mama yang hebat. Bapak kami berdoa terus beri mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan. Mereka bisa bekerja dengan baik, mendapatkan hasil yang baik. Sehingga melalui mereka
kami bisa mencapai harapan kami, mencapai cita-cita kami. Terima kasih buat papa mama yang luar biasa. Berkati mereka Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada keluarga yang hancur, Tuhan kasihani mereka. Satukan mereka kembali dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat papa mama. Kami juga berterima kasih buat guru-guru kami di sekolah. Guru-guru kami di sekolah minggu di gereja yang terus mengajar kami, mendoakan kami. Bapak, kami berdoa berkati hidup mereka. Biar mereka juga boleh mencapai harapan mereka bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Mari buka kedua tangan kita, kedua tangan adik-adik. Papa, mama, mbak, suster, kakak-kakak, dan adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus biarlah terus ada dalam hidup kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang adik-adik, Tuhan memberkati. Selamat mewujudkan impian kalian bersama Tuhan, bersama papa mama. Tuhan memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.